Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Karena Fitnah diteriakan, lalu saat ditindak teriak kriminalisasi. Dunia sedang perang ekonomi, kalian masih sibuk fitnah presiden, wakil presiden dan presiden ke-7 RI? Tuduh, hina, fitnah, lalu teriak kriminalisasi? Ketika tuduhan ijazah palsu dilontarkan ke Presiden Joko Widodo, sebagian pihak dengan lantang menuduh tanpa ragu, tanpa bukti yang sah. Mereka tampil bak pengamat, pakar, bahkan tokoh moral. Tapi ketika langkah hukum ditempuh, mereka berganti wajah. Tiba-tiba, mereka berseru, kriminalisasi. Pertanyaannya, di mana kalian saat fitnah itu menyebar? Saat presiden dihina sehina-hinanya? Ketika kehormatan pribadi dan institusi negara dicemarkan, kalian dia atau bahkan ikut menyebarkan. Kini, ketika hukum menindak, kalian berpose seolah pahlawan kesiangan. Sebelum menuduh, sebelum memfitnah, tidakkah sebaiknya kau jilat dulu bibirmu? Apakah bebas bicara berarti bebas menghina? Apakah kritik tanpa data layak disebut kajian akademik? Presiden Jokowi memilih jalur hukum, bukan untuk membungkam, tapi untuk memberi pelajaran. Bahwa demokrasi tidak berarti bebas menghancurkan karakter orang lain tanpa tanggung jawab. Kita tunggu, di pengadilan, di mana tuduhan akan diuji, dan kebenaran akan bicara. Dunia sedang berguncang. Perang ekonomi global sedang membara lebih parah dari perang bersenjata. Negara-negara besar adu strategi. Mata uang saling injak. Sumber daya direbut. Harga pangan dan energi melonjak. Ancaman krisis menghantui semua. Tapi apa yang kalian lakukan di negeri ini? Bukannya bersatu menjaga stabilitas, kalian malah sibuk menuduh Presiden ke-7, meminta pemaksuzulan Wakil Presiden Gibran, dengan isu ijazah palsu yang sudah usang dan basi. Pengamat tolol. Pakar tolol. Tokoh tolol. Kalian yang merasa paling tahu, tapi justru paling gaduh. Kalian yang seharusnya jadi pendingin suasana, malah jadi kompor murahan untuk membakar kepercayaan rakyat kepada negaranya sendiri. Apa kontribusi kalian di tengah krisis global ini? Apa solusi yang kalian tawarkan? Tak ada. Yang ada hanya teriakan kosong, fitnah murahan, dan drama murahan. Sementara presiden kerja, kalian sibuk cari panggung. Sementara negara berusaha selamatkan rakyat dari badai ekonomi dunia, kalian malah seret bangsa ini ke jurang kegaduhan. Apa kalian pikir ini main-main? Rakyat ingin tenang. Rakyat ingin damai. Rakyat ingin makan, kerja, dan hidup aman di tengah dunia yang tak pasti. Bukan disuguhi ocehan kalian yang penuh fitnah dan kebencian. Presiden Jokowi sudah cukup sabar. Tapi kesabaran bukan kelemahan. Saat kehormatan diinjak, negara wajib bersikap. Karena ini bukan soal pribadi, ini soal marwah Indonesia. Diamlah jika tak bisa bantu. Tapi jangan jadi racun. Karena saat badai datang, rakyat butuh pemimpin, bukan pahlawan kesiangan yang kerjanya cuma tuduh dan teriak kriminalisasi. Fitnah diteriakan, lalu saat ditindak teriak kriminalisasi. Kemampuan sebagian pengamat, tokoh, dan media hari ini ternyata hanya sampai di tenggorokan. Teriak, tuduh, hina, tapi tak mampu bertanggung jawab saat hukum bicara. Ketika mereka menuding Presiden Jokowi memakai ijazah palsu, mereka bicara lantang seolah mereka Tuhan, seolah mereka punya kebenaran absolut. Mereka hina, mereka permalukan, mereka sebar kejamnya fitnah kemana-mana. Tapi ketika Presiden menempuh jalur hukum yang sah, yang justru demokratis, mereka menuding balik, ini kriminalisasi. Pertanyaannya sederhana, waktu kalian menuduh, kemana rasa hormat kalian? Waktu kalian menyebar fitnah,
Kemana akal sehat kalian? Waktu presiden dihina sehina-hinanya, kalian diam, bahkan bersorak. Kini, ketika dilaporkan secara hukum, kalian pura-pura suci. Pura-pura korban. Kalian merasa opini kalian adalah penelitian. Padahal yang kalian buat bukan riset, tapi pembunuhan karakter. Seenaknya bicara, lalu tak siap bertanggung jawab. Jilat dulu bibirmu sebelum kau menuduh ijazah palsu. Pikir dulu otakmu sebelum menyebut itu sebagai analisa. Karena saat presiden dipermalukan di depan bangsa ini, kalian justru menikmati hari-hari penuh fitnah itu. Dan sekarang, ketika presiden menempuh jalur hukum agar kehormatan pribadinya dan martabat negaranya tak diinjak-injak, kalian mendadak tampil bagai pahlawan kesiangan. Terlambat. Terlalu munafik. Proses hukum akan berjalan. Pengadilan akan bicara. Bukan opini, bukan asumsi, bukan dengki. Ini pelajaran bagi semua, bahwa demokrasi bukan berarti bebas menghina. Bahwa kebebasan berekspresi bukan tiket untuk bebas memfitnah. Presiden bukan sekadar pribadi, dia simbol negara. Dan negara punya hak membela diri. Makin menjalar, harga naik, pangan mati langka. Negara besar rebut sumber daya, tapi kalian di sini sibuk drama ijazah. Mata uang jatuh rakyat waspada, tapi kalian malah duduk kepala negara. Teriak mata tanpa data, lalu bilang kami dikriminalisasi negara. Pengamat tolol, maka tolol, tokoh tolol, kerja kalian cuma gaduh. Tuduh hina fitnah kemana-mana, lalu teriak aku korban negara. Padahal kau racun, padahal kau luka. Saat negeri ini butuh suara bijaksana. Diam kalau tak bisa bantu, tapi jangan jadi racun masa ilmu. Karena saat badai datang di depan, rakyat butuh pemimpin, bukan si tukang tuduhan. Apa solusi yang kalian bawa? Titik kosong tanpa arah dan makna. Bermain api di tengah bara, sementara presiden kerja siap malah demi negara. Ekonomi global siap menghantam, tapi kalian malah seret bangsa ke jurang. Drama murahan, batu kebencian, pasaran negeri ini di ujung ancaman. Melawan negeri tak bisa didiamkan, saat kehormatan diinjak dan diludahi. Negara tak akan tunduk pada drama, kalian akan lawan di pengadilan nanti. Tuduh hina fitnah kemana-mana, lalu teriak aku korban negara. Padahal kau racun, padahal kau luka. Saat negeri ini butuh suara bijaksana. Diam kalau tak bisa bantu, tapi jangan jadi racun berselubung ilmu. Karena saat badai datang di depan, rakyat butuh pemimpin, bukan si tukang tuduhan. Bebas bicara, bukan bebas menghina. Kritik akademik, tapi katanya lah bangsa korang bicara etika, tapi hatinya hitam berbicara. Tuduh hina fitnah, lalu teriak kriminalisasi, bukan ini keadilan. Kebenaran berbicara.
dunia berguncang, ekonomi merah dan sindiran tajam. Tapi marah dan sindiran marah. Api dunia makin menjalar, harga naik pangan makin langka. Negara besar bersumber daya, tapi kalian di sini sibuk terima ijazah. Mata uang jatuh berakhir waspada, tapi kalian malah tunduk kepala negara. Teriak lantang tanpa data, lalu bilang kami dikriminalisasi negara. Hei pengamat tolol, pakar tolol, tokoh tolol, kerja kalian cuma gaduh, hina fitnah kemana-mana. Lalu teriak, aku korban negara. Padahal kau racun, padahal kau luka. Saat negeri ini butuh suara bijaksana, diam kau tak bisa bantu. Tapi jangan jadi racun berselubung ilmu, karena saat badai datang di depan, rakyat butuh pemimpin, bukan si tukang tuduhan. Apa solusi yang kalian bawa? Kritik kosong tanpa arah dan makna, bermain api di tengah bara, sementara presiden kerja siang demi negara. Ekonomi global siap menghantam, tapi kalian malah seret bangsa ke jurang. Drama murahan panggung kebencian, tak salah negeri ini di ujung zaman. Bebas bicara, bukan bebas menghina. Kritik akademik, tapi datanya mana? Bangsat moral bicara etika, tapi hatinya hitam penuh dusta. Marwah negeri tak bisa didiamkan saat kehormatan diinjak dan diludahi. Negara tak akan tunduk pada drama, kami akan lawan di pengadilan nanti. Tuduh hina fitnah kemana-mana, lalu teriak, aku korban negara. Padahal kau racun, padahal kau luka. Saat negeri ini butuh suara bijaksana, diam kau tak bisa bantu. Tapi jangan jadi racun berselubung ilmu, karena saat badai datang di depan, rakyat butuh pemimpin, bukan si tukang tuduhan. Tuduh hina, fitnah, lalu teriak kriminalisasi.